Perkenalkan, nama saya Hakim, kemudian alias Tinta dan Penikaman. Dari pembaca internasional dan dunia. Saya akan dengan tujuan yang pertama. Persahabatan yang terjalin antar negara yang melakukan kerjasama dapat menciptakan perdamaian suatu dunia. Perdamaian dunia itu tentu saja yang diidam-idamkan oleh karena dengan terciptanya perdamaian maka akan terciptalah keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu merupakan tujuan umum yang ingin dicapai oleh setiap negara. Karena salah satu suatu negara menjalin kerjasama adalah untuk dapat menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Contohnya, ingin mencapai tujuan agar negaranya menjadi suatu negara yang maju sehingga melakukan berbagai macam kerjasama internasional seperti ekspor dan impor. Dan yang keempat itu adalah memperluas tenaga kerja. Yang dimaksud memperluas tenaga kerja yaitu melalui kerjasama internasional suatu negara dapat melakukan program pertukaran pelajar sehingga dapat membentuk tenaga ahli yang baru. Lahirnya tenaga ahli yang baru akan memberikan dampak yang baik bagi negara tersebut. Selain itu, warga negara yang telah menjadi tenaga ahli dapat membuat lapangan pekerjaan yang baru serta memperluas tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk melengkapi kebutuhan negara. Kondisi geografisnya yang berbeda serta kondisi iklim membuat beberapa kesulitan melengkapi kebutuhan negara. Seperti memakai bahan pangan dari hasil bumi. Oleh karena itu, kerjasama internasional memiliki tujuan yang dapat melengkapi kebutuhan negara. Contohnya seperti Indonesia yang merupakan negara Indonesia tentu memiliki cadangan beras yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain yang tidak memiliki lahan untuk bertani, seperti kebanyakan di negara Eropa. Oleh karena itu, beberapa negara lain bisa menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia untuk melengkapi kebutuhannya. Yang terakhir untuk melengkapi kebutuhan mencegah terjadinya konflik. Dan manfaat lainnya meningkatkan kemajuan di berbagai bidang dan memperluas tenaga kerja. Selanjutnya manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi antara. Yang kedua, menggali bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan dalam rangka kerjasama ekonomi antara. Dan yang ketiga, meliberasi secara progresif dan meningkatkan barang dan jasa serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang keempat itu memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi antara para anggota. Manfaat lain itu ada negara yang menjalin kerjasama internasional akan dapat dalam memperoleh bahan baku serta bahan penolong yang dapat digunakan untuk proses produksi. Dan kerjasama internasional membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat
kerjasama ekonomi internasional itu juga memiliki dampak positif. Di sini ada dampak Ada positif dampak kerjasama kerjasama internasional terhadap terhadap perekonomian negara. yang pertama di situ Pertama dapat itu dapat meningkatkan meningkatkan keuangan negara, lalu dapat meningkatkan daya tarik ekonomi, lalu lalu dapat meningkatkan meningkatkan investasi, investasi, menambah devisa negara dan juga membuat posisi memperkuat posisi perdagangan. lanjut. Selanjutnya, Selanjutnya, selain ada dampak positif dari kerjasama ekonomi internasional juga terdapat dampak negatif. ini ada dampak Ada dampak negatifnya yaitu adanya adanya ketergantungan dengan negara lain, lalu ada lalu ada intervensi asing terhadap kebijakan kebijakan ekonomi Indonesia, lalu juga lalu juga masuknya tenaga asing ke Indonesia dan juga mendorong masyarakat konsumtif. Masuk ke slide selanjutnya. selanjutnya. Badan Kerjasama Internasional. Kerjasama Ekonomi antar negara yang diikuti oleh negara di belahan dunia, contohnya sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN merupakan merupakan lembaga lembaga kerja sama regional negara regional Tenggara Asia Tenggara, bidang ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan budaya, politik dan yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Anggota ASEAN itu ASEAN dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Slide selanjutnya. Yang kedua itu ada World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington, DC, Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha di bidang industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara dunia. Biasanya dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang lebih rendah. Selanjutnya ada juga bentuk kerjasama internasional, ada WTO, World Trade Organization, adalah organisasi yang dibentuk di Geneva, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional, yang tujuannya itu untuk mempertahankan harga internasional dan mengatur perdagangan secara. Tujuan pembentukan WTO adalah menghindarkan atau mengurangi tarif yang dan menyelesaikan sengketa dagang di antara. Selanjutnya ada juga OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC ini didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan menghimpun negara-negara hasil dan menjaga minyak, menghindarkan harga minyak, menghindarkan persaingan dan berusaha memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Selanjutnya IFC, International Finance Corporation. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1950. Bertugas memberikan pinjaman ke pengusaha swasta dan membantu mengalirkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Slide selanjutnya. Pada slide IFC ini hanya beberapa badan kerjasama ekonomi internasional saja yang kami jabarkan. Masih banyak lagi badan kerjasama ekonomi internasional lain seperti IDA, International Development Association, atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. Yang kedua ada UNTA atau Konferensi PEB
tentang perdagangan dan pembangunan. Yang ketiga ada ILO. ILO merupakan International Labour Organization atau organisasi buruh sedunia. Yang keempat ada NAFTA, Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Dan masih banyak lagi, ada 22 kerjasama ekonomi internasional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ya, Risna. Mbak Sukma. Namanya Oh, iya. Nah, ini yang mengatur. Motor akan sesi dengan dua pertanyaan. Untuk yang bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Safira, ingin bertanya. Silakan mengapa kerjasama ekonomi Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Risna. Mengapa kerjasama ekonomi antar negara dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri? Karena kerjasama ekonomi antar negara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan suatu devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Jadi, semakin luas pasar yang akan akan semakin banyak devisa yang akan diperoleh oleh suatu negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan suatu negara. Nah, sudah paham? Ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Semoga. Jadi pertanyaannya mengapa negara-negara itu melakukan kerjasama internasional? Jadi negara-negara itu kan dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia pasti membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Makanya dia melakukan kerjasama. Jadi setiap negara itu memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Karena itu suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari negara lain. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor pendorong negara-negara itu melakukan kerjasama internasional di bidang politik, di bidang pertahanan keamanan, bahkan di bidang ekonomi. suaranya tidak bisa masuk. Tadi air suaranya hilang. Jadi tadi pertanyaannya mengapa negara-negara itu melakukan kerjasama internasional? Jadi negara-negara itu kan mereka tidak dapat berdiri sendiri, pasti
Dari setiap negara itu dari memiliki kondisi memiliki geografis dan kondisi sumber daya geografis manusia yang berbeda-beda. yang Itu berbeda-beda. suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan Itu sama kebutuhan sendiri, jadi membutuhkan bantuan dari negara lain. bantuan Sehingga dari itu jadi salah satu faktor pendorong utama yang sektor membuat yang negara-negara itu membuat negara-negara itu mau bekerja sama dengan mau negara-negara bekerja lain. sama dengan negara-negara lain. Itu Mas Yogi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk dari presentator, apakah ada yang mau ditambah lagi? Bisa ditambah Bisa tiga pertanyaan lagi. 3 pertanyaan lagi. Dari presentator mau membuka pertanyaan lagi? Untuk yang bertanya, silakan. Saya mau bertanya, Ya. Ya, Cak. sebutkan macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Untuk selanjutnya yang mau bertanya, silakan. 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya, saya Mila Anggraini, izin bertanya, faktor-faktor yang mendukung kerjasama ekonomi negara itu apa saja? Dengar suaranya. Ya, sudah. Pertanyaan lagi. Saya mau bertanya, bagaimanakah pengaruh kerjasama ekonomi internasional? Bagaimanakah pengaruh kerjasama internasional terhadap ekonomi Yang bertanya, silakan. Terima kasih. yang akhirnya ya, jadi kalau saya sebagai pengamati, saya bagaimanakah pertanyaannya bagaimanakah pengaruh kerjasama ekonomi internasional terhadap kebijakan ekonomi suatu negara?
Saya jawab ya. Yaitu terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa yang pertama. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Yang ketiga, tuntutan era globalisasi. Yang keempat, keinginan membuka kerjasama. Yang kelima, hubungan politik dari negara lain. Alia.